Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah, inayah, kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan insya Allah puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, kepada para keluarganya dan para sahabatnya yang telah gigih memperjuangkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para ulama, pendapat para ulama, di mana kita akan menjadi golongan-golongan dari para ulama, para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan satu pandangan terkait yang dinamakan keadilan. Keadilan merupakan tuntunan akal dan juga syariat dalam Islam. Keadilan itu tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak boros-borosan, tidak menghambur-hamburkan, tidak terlalu. Adil itu adalah menempatkan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, maka adillah. Karena keadilan itu akan membawa pada sebuah kebahagiaan, dan ia senantiasa mengantarkan atau menjadikan perasaan itu akan sesuai dengan apa yang menjadi fitrah kita sebagai manusia. Orang yang tidak adil pasti tidak akan tenang hidupnya. Selalu menimbulkan rasa cemas terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Ya, orang yang adil pasti akan tenang dengan apa yang diputuskan. Dan dia harus pula mampu bersikap adil, bukan hanya pada dirinya, tetapi pada orang lain. Bukan hanya pada kelompok agamanya, tapi kelompok agama lain. Bukan hanya pada sukunya, tapi suku lain. Bukan hanya bangsanya, tapi bangsa lain. Bukan hanya negara, warga negara, tapi warga negara yang lain. Bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adil. Betapapun tindakan berlebihan dan melampaui batas dalam menyikapi segala peristiwa merupakan wujud kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Jadi bukan hanya kita zalim pada orang lain, tapi kita zalim pada diri kita sendiri. Betapa indahnya rasa keadilan itu. Ya. Karena kehidupan ini memang butuh namanya keadilan, keseimbangan. Karena dunia ini kalau tidak seimbang, maka terjadilah kiamat. Manusia yang paling sengsara adalah dia yang menjalani kehidupan ini hanya dengan mengikuti hawa nafsu dan memperturutkan emosi dan keinginan hatinya yang tidak terkontrol. Pada kondisi ini, manusia menjadi atau merasakan suatu peristiwa yang demikian berat, yang melampaui, bahkan bisa melampaui beban yang dimampuinya. Karena kenapa? Dia tidak adil dengan dirinya sendiri. Manusia akan merasa bahwa seluruh sudut kehidupan ini terasa gelap gulita, penuh dengan kebencian, kedengkian, dan dendam kusumat yang mudah bergejolak dalam hati kepada orang lain, sehingga menjadikan hatinya semakin keras dan semakin hitam. Dan akibatnya semua itu membuat hidup seseorang dalam hidup ini penuh dengan khayalan dan ilusi yang tak bertepi. Ia akan memandang bahwa dunia ini adalah musuh, dan menjadikan mudah curiga kepada orang lain, yang kadangkala curiga dengan keluarganya, curiga dengan orang yang tidak sepemahaman dengan dia, dan menjadikan orang lain menjadi musuh bagi dirinya. Dan ia akan selalu dibayangi oleh was-was dan kekhawatiran bahwa dunia ini setiap saat akan merenggut kebahagiaannya. Dengan demikian,
maka orang seperti ini akan senantiasa hidup di bawah naungan awan yang gelap, penuh dengan kecemasan, kegelisahan, dan kegundahan yang tidak bertepi, menyebarkan desas-desus gosip, apalagi di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lain, yang dapat menggelisahkan orang lain, yang dapat mengkhawatirkan, menimbulkan teror pada orang lain. Hal itu tentu sangat dilarang dalam syariat Islam, apalagi menimbulkan teror, termasuk tindakan murahan dan tidak mempunyai akal yang sehat. Ya. Oleh karena itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang miskin moral. Tindakan-tindakan yang tidak bermoral itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral, jauh dari ajaran-ajaran ketuhanan. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 4. Dudukkanlah hati kita dengan ketenangan di kursi yang sebenarnya. Niscaya kebanyakan hal yang dikhawatirkan itu tidak akan pernah terjadi, hanya karena hati kita terlalu gundah. Dan sebelum sesuatu yang kita rasakan atau kita cemaskan dengan benar-benar terjadi, diperkirakan apa yang paling buruk dari diri, kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan tenang. Jikalau kita mendengarkan kabar-kabar akan terjadi begini, maka siapkanlah hati dengan ketenangan. Dengan begitu Anda akan menghadapinya atau menghindarinya dengan semua bayang-bayang menakutkan yang acap kali sudah dicabik-cabik oleh perasaan ini. Maka hati harus tenang, hati harus mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan rasa cintanya kepada manusia. Bahwa bencana itu tidak akan datang kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus menjadi orang yang berakal dan sadar. Tempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan takaran dan ukurannya. Jangan membesar-besarkan peristiwa dan masalah yang ada. Bersikaplah adil dan seimbang, jangan berlebih-lebih. Jangan pula larut dengan bayangan-bayangan semu, fata morgana yang menipu mata dan tipuan-tipuan duniawi. Camkanlah makna keseimbangan antara cinta dan kebencian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa cintailah orang yang Anda cintai sesuai dengan kadarnya. Sebab bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sesuai dengan kadarnya. Sebab bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang Anda cintai. Tentu hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Muntahala ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Hal ini tentunya kita harus menjadikan satu pelajaran penting bagi diri kita, bahwa menimbulkan kasih sayang kepada orang yang kita benci itu memang susah, tapi kita butuh kekuatan hati untuk mendudukkan perasaan ini agar dendam tidak terpatri, tidak tertancap dalam hati. Bahwa dendam itu harusnya tidak boleh ada di dalam hati gitu. Itu pun kalaupun ada hanya lewat saja. Maka jadikanlah diri ini dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan tanamkan dalam-dalam agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat.
Dan orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu adalah orang-orang yang adil. Ya tentu kasih sayang yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya katakan, yang bisa saya ajarkan. Semoga dapat memberikan manfaat, pelajaran, ibrah kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.